Apakah kamu percaya seseorang yang kamu cintai, seseorang yang sering kamu pikirkan akan menjadi milikmu? Jika kamu termasuk orang yang tidak mempercayai hal ini, mungkin kamu perlu tahu ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai kekuatan pikiran. Lebih tepatnya, cara menggunakan kekuatan pikiran untuk membuat seseorang tertarik pada kita. Penjelasan ini diambil berdasarkan beberapa teori dan perspektif. Jadi, cocok untuk dijadikan referensi. Oke, langsung saja kita mulai membahas setiap poin pentingnya. 1. Kekuatan keyakinan menurut psikologi. Dalam psikologi, keyakinan memiliki peran penting dalam membentuk realitas pribadi seseorang. Bayangkan seseorang yang yakin bahwa dia akan berhasil mendapatkan hati seseorang yang dia suka. Keyakinan ini bukan hanya membuatnya merasa lebih percaya diri, tetapi juga mengubah cara dia bertindak. Dia mungkin akan lebih sering tersenyum, lebih berani memulai percakapan, dan menunjukkan ketulusan dalam setiap interaksi. Semua sikap ini membuatnya tampak lebih menarik di mata orang lain. Menariknya, dia mungkin tidak sadar bahwa perubahan sikap ini dipicu oleh keyakinan sendiri. Selain itu, dalam psikologi ada konsep yang disebut cognitive bias, di mana seseorang cenderung mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Misalnya, jika kamu yakin seseorang memiliki perasaan yang sama, kamu akan lebih mudah menangkap sinyal-sinyal kecil seperti senyuman, tatapan, atau perhatian sederhana sebagai bukti perasaan tersebut. Hal ini semakin memperkuat keyakinanmu dan mendorongmu untuk bertindak lebih yakin lagi. Namun, bukan berarti keyakinan saja cukup tanpa usaha nyata. Keyakinan bekerja seperti bahan bakar yang mendorongmu untuk bertindak dengan cara yang tepat. Tanpa tindakan yang selaras, keyakinan hanya akan menjadi angan-angan saja. Tapi ketika keyakinan dan tindakan berjalan beriringan, itulah saat di mana perubahan besar bisa terjadi. Keyakinan juga mempengaruhi persepsi diri. Mereka tidak mudah goyah oleh penolakan atau kegagalan kecil karena mereka percaya bahwa mereka layak untuk dicintai. Sikap inilah yang secara alami menarik orang lain. Karena kepercayaan diri adalah magnet yang kuat dalam hubungan interpersonal. Jadi, dalam kacamata psikologi, keyakinan bukan sekedar berharap sesuatu bisa terjadi, tetapi kekuatan yang mengubah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak yang akhirnya bisa mengubah hasil yang kita peroleh. 2. Law of Attraction. Law of Attraction adalah konsep yang meyakini bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki frekuensi energi tertentu yang dapat menarik hal-hal serupa ke dalam hidup kita. Ketika kamu yakin bahwa seseorang akan menjadi milikmu, keyakinan tersebut menghasilkan energi positif yang kuat. Energi ini bukan hanya ada dalam pikiranmu, tapi juga mempengaruhi perilaku, bahasa tubuh, dan cara kamu berinteraksi. Misalnya, orang yang yakin bahwa dirinya dicintai akan bersikap lebih rileks, percaya diri, dan penuh kasih sayang saat bersama orang tersebut. Sikap ini menciptakan suasana nyaman yang membuat hubungan semakin dekat. Visualisasi adalah salah satu teknik penting dalam Law of Attraction. Ketika kamu membayangkan dengan jelas bagaimana rasanya bersama orang yang kamu sukai, pikiranmu mengirimkan sinyal kuat ke alam bawah sadar. Sinyal ini membantu menciptakan pola pikir dan tindakan yang selaras dengan tujuanmu. Misalnya, kamu akan lebih mudah menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya, menunjukkan perhatian tanpa terkesan memaksa, dan membangun koneksi yang tulus. Namun, Law of Attraction bukan tentang mengendalikan orang lain. Ini tentang mengubah energi dan getaran dalam dirimu sendiri. Energi positif menarik situasi, kesempatan, bahkan orang-orang yang selaras dengan frekuensi itu. Jika kamu terobsesi atau merasa cemas, energi negatif tersebut juga bisa menjadi penghalang. Kuncinya adalah percaya tanpa keraguan, tetapi juga melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasilnya. Tetapi tidak terjebak dalam kecemasan jika hasilnya tidak sesuai harapan. Ketika kamu benar-benar yakin dan membiarkan segala sesuatunya mengalir dengan alami, semesta akan merespon dengan cara yang seringkali tak terduga. Jadi, Law of Attraction bukan sekedar tentang berharap, tetapi tentang menciptakan kondisi mental dan emosional yang selaras dengan apa yang kamu inginkan. 3. Perspektif spiritual dan kepercayaan masyarakat. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan tradisi masyarakat,
keyakinan dianggap lebih dari sekedar kekuatan pikiran. Ia dipandang sebagai energi yang terhubung langsung dengan takdir dan semesta. Keyakinan yang kuat diyakini mampu menggetarkan alam semesta. Beberapa kepercayaan menyebut konsep ini sebagai energi batin atau getaran jiwa. Keyakinan yang tulus berasal dari hati yang paling dalam, tanpa keraguan sedikit pun. Dalam spiritualitas Timur, seperti dalam ajaran Buddha dan Hindu, keyakinan kuat ini dihubungkan dengan konsep karma dan niat murni. Niat yang tulus, jika dipadukan dengan keyakinan, diyakini mampu membuka jalan bagi semesta untuk merespon. Dalam budaya Jawa, ini dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti, yang artinya kesatuan antara manusia dan Sang Pencipta. Ketika seseorang benar-benar yakin, ia dianggap telah selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang diinginkan lebih mudah terwujud. Ada juga konsep ikatan batin atau telepati emosional. Kepercayaan ini menyatakan bahwa dua hati yang terhubung kuat, maka meskipun mereka terpisah jarak dan waktu, mereka bisa saling merasakan satu sama lain. Jika kamu yakin seseorang ditakdirkan untukmu, energi batinmu dapat menggetarkan ruang emosional mereka, membuat mereka tiba-tiba memikirkanmu tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini seringkali dijelaskan sebagai bentuk koneksi spiritual yang melampaui logika. Namun, banyak ajaran spiritual menekankan keseimbangan antara keyakinan dan keikhlasan. Terlalu terobsesi atau memaksakan kehendak justru bisa menciptakan energi negatif yang menghambat proses alami semesta. Kuncinya adalah yakin dengan penuh cinta dan harapan positif, tapi juga rela melepaskan jika memang bukan itu jalan yang terbaik. 4. Keyakinan dan takdir. Dalam berbagai filosofi kehidupan, keyakinan dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan keinginan pribadi dengan garis takdir yang telah ditetapkan. Namun, apakah keduanya saling bertentangan atau justru berjalan beriringan? Dalam pandangan spiritual, takdir sering dibagi menjadi dua, takdir yang tetap dan takdir yang bisa berubah. Takdir yang tetap adalah hal-hal besar yang memang sudah ditentukan, seperti kelahiran dan kematian. Namun, ada juga takdir yang fleksibel, yang bisa dipengaruhi oleh pilihan dan usaha. Sebagai contoh, seseorang yang yakin bahwa dia akan bersama orang yang dicintainya, akan berusaha atau melakukan tindakan-tindakan yang dipercaya bisa mewujudkan itu, seperti mendekati, memperbaiki diri, menunjukkan perhatian, dan menciptakan peluang untuk terhubung lebih dalam. Tindakan-tindakan inilah yang secara perlahan membentuk jalan baru dalam takdir mereka, seolah-olah semesta merespon usaha tersebut dengan memberikan kesempatan yang lebih besar. Dalam tradisi Islam, ada konsep ikhtiar dan doa. Dikatakan bahwa doa bisa mengubah takdir, asalkan diiringi dengan penuh keyakinan. Artinya, meskipun takdir sudah ditetapkan, manusia diberi ruang untuk berusaha mengubah hasil akhirnya melalui keyakinan, doa, serta tindakan. Sementara dalam filsafat Barat, ada konsep kehendak bebas. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan hidupnya. Pikiran yang percaya diri cenderung menghasilkan keputusan yang lebih berani, yang pada akhirnya mengubah jalur kehidupan seseorang. Jadi, apakah keyakinan bisa mengubah takdir? Jawabannya bisa, selama keyakinan itu menjadi bahan bakar untuk tindakan yang nyata. Keyakinan tanpa usaha hanyalah omong kosong, tetapi keyakinan yang mendorong perubahan akan membuka jalan baru yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Semesta bekerja bukan hanya karena apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita memperjuangkan apa yang kita yakini. Lalu, apakah dia akan tertarik atau bahkan menjadi milik kita hanya dengan terus memikirkannya saja? Menurutmu bagaimana? Coba komen di bawah. Dari beberapa penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa terus memikirkan seseorang dengan perasaan positif dapat mempengaruhinya secara tidak langsung. Meskipun tidak menjamin dia akan menjadi milik kita, namun ada peluang besar yang mana jika kita manfaatkan dengan baik, maka akan menciptakan jalan baru. Jalan yang akan mempersatukan kita dengan orang yang kita cintai.